Kulo beberapa kali ngisi acara di Jogja, memang saya sampai sekarang ngajar di Jogja. Itu pernah ketemu pakar matematika. Niku hitung-hitungan, niku cepet model nganggo hitungan pondok. Misalnya kalau mereka bilang 2% setengah, 2% setengah dari 100, atau 1/20 dari 100, atau 1/10 dari 100. Itu kalau di hitungan Arab, karena Arab itu dulu ummatun ummiyah, umat yang ummi. Itu Islam datang dengan matematika yang mudah sekali. Kita tahu misalnya dalam bab zakat, misalnya 2% setengah, dibahasakan rubu'ul usyur. Karena bertahap, ini untuk adik-adik ya kan. Jadi misalnya 100, 1/10-nya berarti berapa? 10. Nah dari 10 itu terus ngambil 1/4-nya, yaitu 2, berapa? 5. Itu lebih cepat timbang sampean poro gapit 100 terus dibagi 2 pinten? 5. Jadi ini kalau nanti jajal, saya pernah di salah satu kantor ketemu pakar matematika. Dia tanya saya, Pak Bahak, kenapa Anda nggarap matematika itu cepat? Saya bilang, ini matematika Arab, kata saya. Itu mereka kalah cepat sama saya nggarap. Karena Arab itu ummatun ummiyah. Sehingga saya pernah diberi waktu khusus untuk ngajar semacam ekstrakurikuler di salah satu kampus. Mengajar ulumul Islam. Itu yang diantara yang saya ajarkan itu ngitung cepat, berhitung cepat. Misalnya sampai ngitung 1/10 dari 100 sudah tidak mikir. Apalagi 1/20. Tapi kalau Islam, misalnya zakatut tijarah, zakatut ziro'ah itu misalnya, ya sudah misalnya kalau 1/10 ya disebut usyur, kalau 1/20 disebut nisful usyur. Jadi cara berpikir ya 100 diusurkan itu 10, nanti kalau nisful usyur ya berarti berapa? 5. Mereka bilang 1/10 atau 1/20. Sehingga kalau hitungannya miliar juga lebih gampang. Itu tadi misalnya 1 miliar usurnya berarti 100 apa? Juta, rubuknya berarti 25 juta. Berarti per 1 miliar adalah 25 juta. Nah ini penting saya utarakan supaya Anda bangga dengan apa yang Anda pelajari di Pondok Pesantren Sarang. Jadi pastikan semua ilmu itu al-bayyinah. Al-bayyinah itu argumentatif secara jelas. Kita ini yang mengkaji Quran, mengkaji tafsir, itu betapa bangganya kita jadi muslim, jadi mukmin. Saya beri sekian contoh. Misalnya dalam tradisi pesantren Quran, itu ada istilah sakta. Dan alhamdulillah tadi saya tahu betul di sini, alhamdulillah sekarang ada Gus Rokib, ada istrinya Gus Roji yang mengampu tahfidz. Saya senang sekali karena semua ini keluarga saya. Dan saya sama Gus Bab itu buyut saya kandung tuh Mbah Maimunah, Mbak Yunya, Mbak Bedowi. Jadi senang sekali kalau di sini juga ada tahfidz, di Pondok Anwar juga ada garwanya Gus Najib, garwanya Gus Kamil. Saya mohon selain diajarkan syarat talaqi atau musyafahah dalam bahasa pesantren, juga diajarkan kepastian hukum pentingnya sakta. Supaya orang tidak ragu lagi bahwa kita ini tidak kayak seremonial. Memang benar-benar bihujjatin ilmiah. Atau kalau istilah para nabi, kul inni ala bayyinatin mir rabbi. Benar-benar argumentatif. Sakta itu dimaksudkan adalah, kalau ibarat sastra itu taktek. Taktek itu memotong. Jadi misalnya begini, yang paling terkenal tentu alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Terus disaktah qayyimah. Andai kan tidak ada sakta, maka bacanya gini, walam yaj'al lan orang gawe sapa Allah lahu ing Quran, ora digawe iwajan ing bengkok. Qayyiman ya ora digawe jejeg. Itu kan jadi kacau. Ya Quran itu ya ndak bengkok, ya ndak jejeg. Tapi barokahnya ada sakta, Allah tidak membuat Quran sebagai sesuatu yang bengkok. Sakta berhenti. Berhenti itu menyimpulkan kalau ndak bengkok maknanya jejeg atau lurus. Sehingga memang harus sakta. Begitu juga di surat Yasin. Ketika orang kafir bangkit dari kubur, mereka bilang misalnya wa nufikha fis-sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Terus qalu ya waylana man ba'atsana mim marqadina. Orang kafir ketika bangkit dari kubur
Mereka tanya, "Mam ba'atsana mim marqadina?" Kita yang bangkitkan siapa? Tentu ini adalah qailul mustafhim. Omongannya orang yang tanya. Terus kita sakta, terus kita teruskan hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Tentu hadza ini tidak sama pengucapnya atau yang mengatakan itu tidak sama. Yang satu qaulul mustafhim atau qaulus sa'il, yang satu qaulul mujawib. Entah yang jawab langsung Allah, entah malaikat. Yang jelas itu beda yang mengatakan atau beda qailnya. Berarti menjadi siapa yang membangkitkan kita sakta, terus dijawab hadza ma wa'adar rahman. Andai kan itu dibaca langsung, maka hadza ma wa'adar rahman bagian dari yang dikatakan al-mustafhim, bagian yang dikatakan mam ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman, itu kacau semua. Sehingga saya mohon sekali semua ilmu yang kita dapatkan itu tolong dipastikan bayinahnya. Begitu seterusnya. Dulu Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair itu sering gojlok. Yasinan kok ora roh wakaf itu kata beliau. Beliau itu paling enggak seneng kalau santri yasinan gini misalnya. Fala yazunka qauluhum inna na'lamu ma yusirun, itu enggak seneng sekali beliau. Karena tentu maknanya itu fala yahzunka qauluhum Muhammad, kamu jangan risau oleh apa yang mereka katakan. Kalau kamu baca langsung inna na'lamu itu jadi maqaulul qaulnya qauluhum. Yang mereka katakan adalah inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu. Itu tentu kacau, secara makna kacau. Yang benar adalah fala yahzunka qauluhum, kita wakaf. Kamu jangan gelisah oleh apa yang mereka katakan. Yaitu mereka berkomentar bahwa Rasulullah tidak nabi, Rasulullah majnun, Rasulullah sahir. Kenapa kamu gak perlu susah? Karena inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi inna na'lamu itu tasliyatun minallah. Allah menghibur nabinya. Kamu tidak usah susah Muhammad. Terus yang ketiga misalnya menyangkut maulid atau menyangkut musafahah setelah salaman atau wiridan setelah salaman. Itu di kota itu biasa dikritik. Apa dalilnya salaman setelah sholat? Apa dalilnya maulid? Anda sebagai pengikut ahli sunnah yang ala aswaja atau ala Islam Nusantara kalau bahasanya NU. Saya juga sering dibully. Islam Nusantara itu apa Pak Ba? Apa terus menjadi firqah 73 menjadi 74 karena ditambah Islam apa? Nusantara. Begini loh logika Islam Nusantara itu. Di komunitas internasional itu kalau tidak Syiah itu dinamakan Sunni. Seorang lagi ya, di komunitas internasional itu kalau tidak Syiah disebut apa? Sunni. Sehingga misalnya perang Syiah Houthi sama Arab Saudi ya disebut Syiah versus apa? Sunni. Jadi Wahabi itu dalam dunia internasional disebut apa? Sunni. Setidaknya dalam bahasa jurnalistik. Tapi kita dengan Sunni Wahabi itu banyak perbedaannya. Misalnya mereka anti wasilah, kita percaya apa? Wasilah. Tapi sama-sama dalam ikramus sahabah, sama-sama menghormati apa? Sahabat. Saya teruskan bayinah tadi. Sehingga orang-orang Islam kota yang sunni aswaja, itu mereka sering tanya, kalau setelah salam orang nyalakan HP boleh enggak? Ya boleh kata. Orang kalau misalnya mau ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Orang mengambil tasnya boleh enggak? Boleh kan? Kenapa salaman menjadi enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan apa? HP. Semenjak itu ya mereka mikir gitu. Ternyata mereka tasdid atau takalluf. Cara beragama itu takalluf. Semuanya harus panduan dari Rasulullah SAW. Maka saya minta tradisi keilmuan di Pondok Sarang itu harus terjaga. Apapun pilihan ilmu itu harus ala bayinah, harus benar-benar jelas. Cara wong Jawa jelas welo-welo. Karena itu kecakapan Rasulullah SAW. Dulu saya berkali-kali cerita dulu orang kafir itu sangat nganggep Rasulullah itu aneh karena mengajak ke satu Tuhan. Saya berkali-kali cerita logika ini. Aja'alal alihata ilahan wahida innaha adalah syai'un ujab. Urusan kita banyak, problem kita banyak, kenapa Tuhannya satu itu tidak cukup Muhammad? Terus mereka sama Nabi didatangin, terus Nabi bikin argumen tandingan. Kalau kamu jadi pembantu lalu majikan kamu banyak, kamu suka enggak? Perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda. Wah ya tidak suka Muhammad, nanti kita repot. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak kamu yang repot.
Ya sudah mat, Tuhan satu aja kata dia. Itu namanya bayinah. Sehingga Allah mengajarkan itu secara jelas. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirrajul. Hal yastawiyani mathala alhamdulillah. Jadi zaman itu orang kafir pun langsung paham sampai bilang alhamdulillah. Allah membuat satu perbandingan, satu pembantu yang punya majikan banyak dengan satu pembantu yang punya majikan satu. Nasibnya baik mana? Tentu baik yang punya satu majikan. Akhirnya mereka paham, Tuhan kamu adalah majikan kamu, kalau banyak-banyak kamu yang repot. Ya sudah mat satu saja. Nah ini yang dimaksud lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ahli kitab apapun ngototnya pada keyahudian atau kenasronian itu tetap infikak, tetap akan bercerabut ketika ta'tiyahumul bayyinah, ketika datang penjelasan yang jelas, corong Jawa jelas welo-welo. Makanya saya minta anak-anak yang akademik ini harus menerima ilmu secara bayyinah. Saya masih ingat Mbah Mun itu ketika ditanya, ya jenengan damel kurikulum, maka bocah rapati so ngaji Wahab, ngaji Mu'in. Kata Mbah Mun, sing ngaji tenanan ya ben Karangmangu. Saiki roh mondok sithik-sithik jamaah mbek ngaji mbek ora ro blas apik endi? Ya apik rondok ngaji. Ya wis berarti ya apik kurikulum kata dia. Artinya ya logikanya jelas. Makanya lama dulu itu kalau bikin logika itu sesuatu yang nggak masuk akal saja, kalau lama dulu yang ngendikan itu masuk akal. Dulu Abu Yazid itu punya murid namanya Syakik Al-Balkhi. Dia orang kaya, biasa donatur pondok. Biasa mendonasi pondoknya Abu Yazid. Setelah dia perjalanan dagang di satu Sahara gitu, di gurun pasir, ada burung yang patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata tetap dapat rezeki, dikasih makan burung yang waras, yang normal. Singkat cerita, si murid tadi datang ke gurunya, Pak Guru, saya sekarang mau jadi orang zuhud, gak mau jadi orang kaya. Ternyata orang paling lemah pun, makhluk paling lemah pun dapat rezeki. Terus cerita kejadian tadi. Terus sama gurunya ditertawain. Kamu mau jadi orang zuhud, orang jadi orang fakir, terus dikasih orang, di rumah orang. Iya, ternyata semua makhluk yang lemah pun dapat rezeki. Kata gurunya itu, gajal gurunya itu, lima dala tak tabiru anta. Kenapa kamu tidak iktibar dengan ditoir, katanya dengan burung yang waras yang memberi? Pikiran kamu kok aneh? Ingin kok yang diberi. Kalau sama-sama cita-cita ya seperti burung yang memberi. Terus beliau gurunya dalil al yadul ulya khairum al yadis sufla. Bahwa tangan yang di atas lebih baik tangan yang di bawah. Akhirnya murid tadi mencium gurunya terus bilang, anta ustadi, kamu benar-benar guru saya. Lah, kenapa saya cerita ini? Supaya sanad ini tersambung sampai Rasulullah SAW. Misalnya guru kita Mbah Mun ikut ngurusi negara. Jika negara ini meskipun enggak negara Islam, tapi ukuran negara itu sangat Islam. Logikanya gampang. Kamu ikhlas negara ini diatur oleh orang-orang yang enggak sholat, yang narkoba, yang macam-macam. Apa lebih suka negara ini diatur oleh orang yang sholat, yang meyakini kebenaran Islam? Tentu kita milih yang meyakini kebenaran Islam. Itu bisa didapatkan kalau dipandu ulama apa kalau dilepas ulama? Kalau dipandu. Sehingga dalam kitab Minhajul Abidin diceritakan ada orang sufi yang merasa dunia sudah rusak, kemudian milih uzlah. Ketika uzlah, beliau mengalami satu kasuf ada hatif bilang, taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubtadi'ah. Kamu enak-enakan uzlah di sini, tapi membiarkan umat dipimpin orang lain yang menyesatkan. Jadi mungkin kalau kita kumpul orang itu dosa. Wong ngrasani, bedolok wong wedok macam-macam. Tapi ketika meninggalkan umat ini berarti kamu biarkan dipimpin orang lain, dan orang lain ini bisa tidak ahli sunnah, bisa orang yang sangat menyesatkan. Berarti uzlah juga punya sisi dosa. Akhirnya ulama ini kembali ke masyarakat dan menunggui masyarakat mengawal mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya mohon adik-adik terlatih bahwa semua ilmu itu ala bayyinah. Qul inni ala bayyinatin mir rabbi. Semua nabi itu punya kemampuan menjelaskan.
Itu yang disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, kemampuan menjelaskan ini harus dimiliki anak-anak santri. Anak-anak Anwar 2 yang anak-anak masih belajar itu terutama harus belajar ilmu logika. Termasuk kitab kebanggaan saya itu kitab Syarah Bukhari. Beliau ketika menafsirkan hadis atau mensyarah hadis, salasun mangkunna fihi wajata halawatal iman. 3 hal ini kalau seseorang tahu atau faham maka menemukan halawatal iman, manisnya iman. Beliau mengartikan manis itu artinya enak. Enak itu nyaman. Nyaman itu tidak iskal, tidak galau. Terus beliau mencontohkan, andaikan agama ini tidak masuk akal, maka kita akan galau selama-lamanya. Terus beliau menyontohkan, alam ini kata Allah, saya ulang lagi ya, alam ini kata Allah, itu diciptakan oleh zat yang super. Yaitu kalau oleh ilmu kalam disebut wajibil wujud. Terus beliau berargumentasi, cerita Islamnya Jubair bin Mut'im, berarti Mut'imnya ya. Jubair bin Mut'im bin Adi, berarti Mut'imnya. Dulu zaman Nabi itu juga sudah ada orang ateis. Orang ateisme, kalau bahasa Arab dulu itu al-mu'attilah. Kalau bahasa Arab sekarang itu biasanya disebut syuyu'i. Orang-orang ateis itu nggak mau mikir, pokoknya bumi ya ono, langit ya ono, sebabnya apa ya mbah, pokoknya ono. Terus sama Islam diterangkan, Dalalah Mut'im ini datang ke Medina sebagai negosiator Asra Badrin, tawanan Badar. Dalalah Rasulullah pas baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Di antara itu ada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Masa alam raya ini langit bumi yang maujudat. Jadi bumi ini berstatus maujudat. Kemudian maujudat ini diciptakan oleh adamiyah. Jadi kalau kamu berfaham ateis, artinya hadhil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang maujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, andaikan Islam datang seperti itu, kamu tidak bisa tidur. Akal kamu tersiksa. Karena mbok kamu profesor kayak apa tidak bisa menemukan logika hadhil maujudat khalaqahal adam, bahwa maujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Tapi Islam datang tidak seperti itu. Hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Ini maujudat diciptakan oleh zat yang wajib wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan berpikir seperti itu, ahlul akli nyaman. Nah, nyaman ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani menjadi halawatul iman. Jadi halawatul iman itu dimulai dari bayina, satu kejelasan yang sangat argumentatif yang kita insya Allah lanal tifitu yaminan wala simalan, sudah ada kemana-mana lagi. Nah, ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala, yuthabbitu walladzina amanu bil qawlits tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi logika ini mapan sehingga kita misalnya jadi TKI sekalipun di negara Korea, di negara Uni Soviet tetap bawa tauhid. Karena logika tauhid, logika sing sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Logika yang dibangun oleh guru-guru kita. Zaman anak-anak sekolah di musola, zaman TPQ, TPA, semuanya dibangun. Bahwa di antara sifat Allah pertama adalah sifat wajibil wujud. Dengan sifat wajibil wujud, maka logika kita terbangun. Gak mungkin maujudat ini diciptakan sesuatu yang tidak ada. Pasti namanya yang ada, faktornya ya ada, bukan tidak. Nah, itu termasuk kenyamanan berpikir. Terus ketiga, kenyamanan sosial. Agama ini mengajarkan baik sama orang tua, takdim sama guru, sayang sama anak-anak, sayang sama yang lemah. Makanya kata ulama-ulama dulu, laulam yakun ma ja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Kalau saja yang dibawa Muhammad tidak di atas namakan agama, itu pun menurut logika akal sesuatu yang baik. Karena agama ini hanya mengajarkan yang baik-baik saja. Jadi saya kira demikian, pokoknya saya minta seminta-mintanya tradisi keluarga sarang bahwa semuanya bil ilmi itu harus dijaga. Karena ilmu ini pula yang sebetulnya yang kita berstatus warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya, dan itu tentu bil ilmi. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warasu al ilma. Semua nabi itu tidak mewariskan dirham maupun dinar, tapi mewariskan apa? Ilmu.
Dan ilmu yang paling pokok tadi adalah wirasa nabawiyah yang bayinah. Bayinah itu jelas welo-welo. Dengan seperti ini maka kita tidak terguncang lagi. Makanya saya pernah ketemu orang yang agak ekstrim. Pak Ba, dalile wong bar salat wiridan ya apa? Terus tak tanya, dalile nyalakan HP apa setelah salat? Ya enggak ada. Terus kata, saya punya teman kota yang ahli sunnah, ya agak aneh, orangnya orang kota. Kamu itu ditipu katanya, mengharamkan wiridan biar wong Islam ora tau eling pangeran gitu. Terus kepikiran dia, iya, aku wiridan di bid'ah-bid'ahno jangan-jangan diakali ben wong Islam ora eling apa? Pangeran. Kepikiran. Kemarin cerita ke saya, sudah Pak, saya ikut aswaja saja kan. Jadi logika-logika perdebatan itu meskipun ya kadang agak arogan itu, tapi itu bagus karena memang ya seperti itu sejarahnya para nabi seperti itu. Jadi nabi itu punya kemampuan, saya ulang lagi, nabi itu punya kemampuan, punya fatona untuk bikin logika, dan logika ini nggak terbantahkan. Makanya sifat nabi itu harus bersifat apa? Fatona, harus bersifat kecerdasan. Nah ini yang saya agak risau karena kefatonaan ini mulai terkikis. Anak-anak belajar mantek itu males. Yang bisa digo ngakali, jadi tidak untuk hujah ilmiah tapi untuk ngakali. Padahal dengan mantek itu nyaman. Saya ulang lagi, nyaman. Sebab itu ulama-ulama dulu kayak Imam Ghazali itu dulu mati-matian belajar mantek. Meskipun ya itu tadi tentu nggak bagus untuk semua orang. Tapi itu bagus karena untuk mengawal tadi, untuk mengawal Islam. Misalnya begini, saya pernah ditanya, Pak Bahak, kenapa Islam itu menghalalkan ghanimah? Kok Islam kayak penjahat perang gitu ya, sudah musuh kalah, hartanya diambil ya. Persenjataannya, hartanya diambil. Terus saya tanya, andai kan ada garong ke rumah kamu, kemudian pistolnya tertinggal, apa kamu bilang, monggo dipendet malih nih gadane jenengan gitu? Apa kamu sita? Gitu? Oh ya saya sita Pak Bahak, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau orang kafir senjatanya dikembalikan akan dipakai lagi. Jadi dulu selalu harus ada analogika. Ada analogi. Makanya ketika Allah watil kal amsalu nadribu linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Semua aturan-aturan Islam itu sama Allah di analogi itu dikiaskan supaya orang bisa berpikir. Kayak orang Arab dulu itu nyembah berhala, Lata, Uzza, Hubal itu disembah. Padahal dari batu yang dipahat. Dari batu yang dipahat. Terus Nabi memberi contoh itu begini. Daraba wa masalar rajulaini ahaduma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Nabi bikin analogi gini, wahai para orang Arab, kalau saya punya pembantu yang buta, sudah buta, nggak bisa ngomong, abekam, bisu. Mau nggak pembantu saya tak kasihkan kamu? Kata. Wah ndak, Muhammad tuh merepotkan. Bagaimana bisa bantu saya? Dia buta, dia bisu. Terus kamu nggak mau Muhammad. Terus berhala kamu yang kamu sembah itu kalau tangannya protol itu yang dadani siapa? Ya saya. Kalau kotor yang bersihkan siapa? Saya. Terus Nabi Muhammad bilang gini. Untuk jadi pembantu saja orang seperti itu kamu gak mau. Masa kamu jadikan apa tuh? Tuhan. Mau Tuhan kok ngerepoti gitu. Mestinya Tuhan itu pantasnya direpoti, diminta ini. Itu mereka akhirnya iman. Iya. Pangeran kok ngerepoti, ono ngedusi, ono noto barang itu. Allah gampang sekali. Daraba wa masalar rajulaini ahaduma abkam. Abkam itu bisu. Layak kediru ala seendak mampu melakukan apa-apa. Wa huwa kallun ala maula. Namanya bisu, tuli, itu hanya merepotkan yang punya. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Diarahkan kemana saja tidak membawa yang positif. Akhirnya mereka iman. Makanya disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bahwa orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab maupun orang musyrik tidak mungkin tercerabut dari akar kemusyrikan atau akar keyahudian, kenasronian hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang satu hujjah, satu argumentatif yang bisa mengalahkan pikiran mereka. Siapa itu? Rasulullah minallah yatlu suhufam mutahharah. Nah sekarang Rasulullah sudah intaqala ila rafiqil a'la, tapi punya warasa, yaitu para ulama. Dan para ulama, para habaib, para siapa sajalah yang mewarisi ilmunya Rasulullah.
Dan saya mohon sekali anak-anak ini harus terbiasa akademik. Ya akademik macam-macam lah. Saya berkali-kali baca hadis sahih. Yang paling saya cintai dari hadis itu apa? Yaitu kalimat-kalimat Rasulullah. Itu memang luar biasa. Misalnya beliau ngendikan orang mukmin itu baik semua. Ajaban li amril mukmin. Terus beliau ngendikan itu ajaban li amril mukmin. Inna amrohu kullahu khairun. In asobatun sarra syakara fakana khairan lah. Wa in asobatu darra sabara fakana khairan lah. Terus beliau ketika ngendikan kematian kehidupan itu optimis sekali dan dengan pandangan positif. Kata Rasulullah, anggap saja kalau kamu hidup itu ziyadatan li fi kulli khairin, potensi mendapat kebaikan. Kalau kamu mati, ya syukuri, anggap saja pengakhiran dari semua keburukan. Sehingga adat-adat kiai-kiai dulu itu kalau ada bajingan mati, orang oplosan kok mati, ya tetap bilang, saya ya Pak, niki saya. Meskipun hadirin nggak siap bilang saya. Ya saya Pak nggih. Karena mautu hadal fasik khairun lah. Matinya orang fasik ini bagus supaya nggak mereman lagi, nggak ngemel lagi, nggak jadi problem lagi. Jadi doa hidup dan mati itu seindah itu Rasulullah. Ya Allah, jika saya hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Terus wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Kematian adalah akhir dari segala apa? Keburukan. Saya ini termasuk kiai muda yang nggak pati takut mati. Artinya bukan karena saya yakin soleh, enggak. Misalnya kalau apa mati, pikiran kalau Gusti ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Artinya kagum saya bukan masalah takut dan berani, enggak. Keilmian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mudahnya Nabi melihat sesuatu itu positif. Hidup dianggap tadi ziyadatan lana fi kulli khairin. Kalau kematian anggap saja rohatan lana min kulli syarri. Jadi mudah sekali Rasulullah. Nah ini menurut saya kefatonahan yang harus diwaris kita semua. Dulu zaman mulai zaman Nabi dulu sampai era modern, sampai era Wali Songo, sampai era sekarang juga selalu hidup itu berdampingan dengan macam-macam, baik beda agama, beda kultur, beda marga, beda macam-macam. Sehingga seperti ini mulai dulu juga nggak pernah menjadi masalah. Jadi yang menjadi masalah itu mungkin kurang sosialisasi atau kurang saling maklumi atau kurang saling mudah memaafkan. Saya punya beberapa contoh. Tadi malam saya ngaji dan supaya ada kepastian referensi, saya memang punya tradisi membaca kitab supaya ada kepastian referensi. Saya akan baca 2 kitab, yaitu Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kitab pegangan Mbah Maimun dalam berthariqah. Di situ diceritakan, saya baca aja supaya jelas untuk membantu teman-teman yang masih mungkin punya kitab ini, dan di halaman 27262 di sini diceritakan percontohan hidup berdampingan ya dengan agama lain. Sami itu ba'dal ulama yaqul, ada seorang ulama bercerita, Istadofa majusyun Ibrahim al-Khalil, ada orang majusi karena kelaparan. Dulu itu kan padang Sahara, dulu tidak ada warung, tidak ada hotel, tidak ada restoran. Jadi kalau orang kelaparan mau tidak mau itu harus bertamu ke orang lain supaya dikasih makan. Terus faqala, kata Nabi Ibrahim, bisyarti antus 5, dengan syarat Anda harus Islam. Kemudian orang majusi ini putus asa karena dia tidak mau Islam, terus pulang. Terus Allah Ta'ala memberi wahyu ke Nabi Ibrahim, fa'auhawahu ilaihi mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Kata Allah, orang itu sudah menjadi majusi 50 tahun dan selama ini tak kasih makan. Kamu dimintai makan sehari saja kok minta dengan syarat apa? Islam. Akhirnya Nabi Ibrahim mengejar orang majusi itu dan kemudian dikasih makan. Jadi cerita-cerita seperti ini juga ada dalam khazanah kita, sehingga membentuk perilaku para kiai Indonesia itu toleransinya luar biasa. Juga zaman kita kecil sampai sekarang sering banyak kiai cerita, dan itu memang nyata.
Betapa Nabi itu juga memaafkan kesalahan seorang daksur ya dalam yang cerita yang terkenal itu. Ketika Nabi sendiri, ada orang bawa pedang terus tanya, ya Muhammad, sekarang siapa yang bisa menghalangi engkau dari saya? Orang ini bawa pedang. Karena Nabi seorang Nabi yang sangat dekat Allah, Nabi matur Allah. Gitu. Kemudian orang itu gemetar, pedangnya jatuh. Terus dipegang Nabi, sekarang kamu yang bisa menghalangi siapa? Dia bilang, la ahada, tak seorang pun. Singkat cerita, kemudian Nabi memaafkan orang itu. Jadi cerita-cerita itulah yang menjadikan kita bisa hidup berbangsa dan bernegara. Jadi memaafkan itu kata kunci dalam bersosialisasi, baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan semua warga Indonesia. Kedua, saya baca kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa ini kitab tentang kelebihan-kelebihan Rasulullah SAW. Di antara pokok dari sifat dasar Nabi itu adalah pemaaf. Suatu saat Nabi ngalamin luka, dan luka itu disebabkan oleh musuh-musuhnya. Kemudian ada di antara yang memberi saran ke Nabi, lau da'au ta'alaihim, mbok jenengan maksudno mereka, karena mereka sudah melukai engkau, terus sudah biadab sama engkau. Tapi Nabi menjawab, ini di halaman 73 dalam kitab Hukukul Mustafa, karangannya Qodiyat, judulnya itu Asy-Syifa. Ini lam upas la'anan, saya ini tidak ditugaskan Allah untuk menjadi tukang laknat, untuk menjadi orang yang sukanya menghabisi yang lain. Walakinni bu'istu da'iyan warahmatan, tapi saya diutus untuk berdakwah yang baik, warahmatan dan menjadi rahmat. Terus Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah beri hidayat kaum saya karena perilakunya demikian itu disebabkan karena ketidaktahuan. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa perilaku sosial yang kurang baik dari tetangga itu jangan-jangan kita tidak cukup memberi mereka edukasi atau pengetahuan atau sosial. Jadi saya tidak akan banyak matur di sini karena memang waktu saya juga tidak banyak. Tapi saya mau matur dulu itu saya cerita ke ibu-ibu ini yang dulu itu ulama itu hubungannya hanya dengan Allah, tidak pakai ilmu sosial. Ini penting. Ilmu sosial itu bisa jengkelkan. Misalnya kalau saya baik sama tetangga, tetangga saya tidak baik itu bisa jengkel. Atau baik sama istri ternyata malah lama bisa jengkel. Baik sama tamu ternyata malah tamunya kurang sopan atau mengganggu itu bisa jengkel. Sehingga dulu Nabi itu kalau menyuruh kebaikan itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Jadi kebaikan kepada orang lain itu atas namakan Allah. Sehingga kalau kita jengkel itu mudah memaafkan. Saya punya banyak cerita di Ihya juga di beberapa kitab. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya. Pak Yai silahkan datang ke rumah saya. Si Kiai tadi datang. Setelah datang ke rumah pemuda itu, pemuda tadi dengan biadabnya bilang, Pak Yai saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Dan Kiainya tersenyum. Setelah itu, setelah sampai rumah dipanggil lagi. Pak Yai datang lagi ke rumah saya. Kiainya datang. Sampai 3 kali. Dan Kiainya sama sekali tidak menunjukkan wajah kecewa. Senangnya bukan main. Terus pemuda tadi tanya, kenapa engkau tidak benci? Kenapa engkau tidak tersinggung? Kiainya tertawa-tawa. Nah, saya datang ke kamu itu bukan karena apa-apa. Memang Allah menyuruh saya ini memuliakan tangga. Sehingga ketika tetangga memanggil, ya saya datang. Itu perintahnya Allah. Jadi saya tidak ada urusannya dengan kamu. Nah itu pentingnya pertaruhan apa-apa itu atas nama Allah itu tidak mudah kecewa. Tapi kalau atas nama manusia itu kalau dia jengkelin kita akan balas jengkelin. Tapi kalau atas nama Allah itu legowo. Ini yang dibutuhkan dalam berbangsa dan bernegara. Jadi, misalnya hubungan kita dengan negara, kalau memberi itu ibadah dan keren, heroik. Tapi kalau mendapat itu kalau kita tidak berhak itu ada hisabnya. Misalnya kita digaji karena pekerjaan tertentu, tapi bawaannya di kantor baca koran, guyon, terus main WA terus misalnya. Itu antara gaji dan pekerjaan itu malah masalah. Tapi kalau kita memberi, itu pasti dapat pahala.
Bayangkan kalau negara ini hubungan masyarakat dengan negara itu memberi, kayak kita zaman belum merdeka. Tentara-tentara itu dibantu orang-orang kampung, dulu itu hanya dengan ketela, dengan makanan-makanan kampung, tapi hubungannya itu memberi. Barokahnya itu bisa merdeka. Tapi kalau hubungannya mendapat itu, orang itu nggak akan puas. Begitu juga kiai dengan masyarakat, masyarakat dengan kiai itu kalau hubungannya memberi itu, insya Allah akan semuanya baik-baik saja. Tapi kalau hubungannya ingin mendapat ini masalah. Jadi sebetulnya menata bangsa ini juga menata peradaban manapun itu dimulai dari mental memberi. Yunfikun itu memberi. Memaafkan juga sama. Kalau kita nurutin jengkel itu gampang jengkel, tapi mulailah dari mental memberi maaf. Makanya Rasulullah itu ketika ada sahabat marah sama pembantunya, kata Nabi, marahnya Allah itu lebih dahsyat ketimbang marah kamu pada pembantu. Terus sahabat tadi tanya, lalu supaya Allah tidak marah ke saya gimana? Terus Nabi jawab, Allah tasudok, kamu sendiri jangan mudah marah. Jadi semua kekacauan sosial itu kan karena kita sadar punya hak, kemudian kalau terganggu kita marah. Gara-gara marah melahirkan pemecatan, melahirkan macam-macam, akhirnya melahirkan dendam macam-macam. Jadi dalam bulan Syawal ini kita harus berlatih memaafkan. Ya, jadi minal aidin wal faizin. Saya beri beberapa contoh. Jadi tadi sudah contoh daksur, terus Nabi menjawab, saya tidak diutus Allah untuk sebagai pelaknat, tapi walakin bu'istu da'iyya wa rahmah. Terus ada lagi cerita tentang orang Badui. Orang Badui itu orang primitif yang kurang berperadaban. Itu datang ke Nabi kemudian memaki-maki Nabi, Muhammad, engkau jadi pemimpin harus yang adil. Enggak boleh tidak adil. Terus Nabi itu dengan senyum bilang, "Fama ya'dilu idzalam adil." Lalu yang adil siapa kalau saya sendiri tidak adil? Padahal Nabi ketika dilihat tidak adil itu punya ilmu yang luar biasa. Tak beri gambaran begini. Mungkin orang Indonesia tidak siap, tapi harus siap, dilatih supaya siap. Apalagi ibu-ibu kayaknya agak siap. Nabi itu kalau ada orang sering memberi itu malah setelah Nabi kuat. Zaman dulu kuat itu artinya memenangkan istilahnya pergulatan antara hak dan batil. Hanya Nabi setelah ngalami Fatu Mekah itu ya mapan. Itu yang biasa berderma, biasa ngasih itu nggak dikasih. Tapi yang orang-orang barusan masuk Islam, barusan jadi orang baik itu dikasih banyak. Nah tentu ini dipandang banyak orang itu tidak fair. Tidak fair itu, oh yang dulu berjuang mati-matian nggak dikasih, yang tidak berjuang kok apa? Dikasih. Itu dianggap nggak adil oleh pikiran ini. Tapi cara berpikir nubuah tidak seperti itu. Cara berpikir nubuah itu orang yang biasa ngasih negara, misalnya berjuang kemerdekaan atau berjuang membebaskan Indonesia dari penjajah, itu mentalnya memberi ke negara. Ya itu sama Nabi malah, ya sudah mental memberi itu mental terbaik, nggak boleh diturunkan jadi mental mendapat. Itu cara berpikir Nabi. Kan nggak lucu kan orang dulu biasa memberi, lalu pas tua, pas mau mati mentalnya ingin mendapat. Kalau enggak geremeng, ini dari mantan heroik menjadi mantan heroik, terus sekarang mentalnya jadi sa'il, meminta-minta, itu kan enggak keren, turun derajat. Tapi kalau orang kan enggak terima, wong dulu zaman miskin sama saya, setelah kaya kok lupa saya. Sebetulnya ketika miskin kamu bantu temen, ketika kaya biar saja dia enggak bantu kamu, biar kamu ketemu Allah itu keren. Statusnya hanya membantu, bukan dibantu. Tapi ini insya Allah kayaknya banyak yang enggak siap. Jadi kalau kamu punya teman miskin, kok teman kamu jadi pejabat atau jadi orang kaya, biarin aja. Biar kamu tetap keren. Itu dulu tak bantu, sampai sekarang pun tetap tak bantu. Sekarang dia kaya, tidak minta bantuan saya, tapi saya tetap keren. Status membantu masih melekat. Tapi setelah kamu batalkan sendiri status Anda karena kamu minta-minta, kalau tidak geremeng, maka dari status membantu menjadi peminta. Itu nubuah namanya. Jadi nubuah itu pikiran yang super. Sehingga dan itu harus ditanamkan di hubungan kita dengan negara, dengan orang tua, dengan tetangga. Kalau bisa mental kita itu al-yadul ulya khairum al-yadis sufla. Mentalnya memberi. Kalau mentalnya memberi itu nggak gampang kecewa. Tapi kalau mentalnya tamak, didatangi bupati kok nggak ninggalin papa, didatangi gubernur pikirannya gitu, didatangi teman kaya begitu, ditandangin apa saja itu kecewa gara-gara punya keinginan yang macam-macam. Tapi kalau mental kita memberi,
tersiksa kita kalau tidak bisa memberi ke negara, memberi apa saja. Memberi ke negara ikut jaga stabilitas nasional, memberi ke tetangga paling tidak kalau tidak bisa bantu ya tidak ganggu. Ya sudah seperti itu. Jadi memaafkan itu juga dimulai dari ilmu. Misalnya kita memaafkan teman padahal kita jengkel sekali. Memaafkan itu ada pahalanya di sisi Allah. Susahnya apa? Kadang kita berpikir enggak, wah kalau tak maafin dia nanti kumau luhur, nanti sombong. Hubungan hidup kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluk. Sama lagi hubungan hidup kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluk. Ya kayak tadi. Nah, saya datang ke kamu karena perintah Allah. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Kok kamu jengkelin kayak apa, saya tetap akan datang. Nah, sama kita baik sama anak juga perintah Allah, baik sama istri perintah Allah, baik sama tetangga perintah Allah. Sehingga nggak perlu dinegosiasi atau dipakai berbanding lurus dengan perilaku manusia. Kalau pakai itu Anda gampang kecewa. Kalau istri sedang ngambek, kamu ikut ngambek. Kalau tetangga sedang tidak baik, kita ikut tidak baik. Bisa kacau bangsa ini. Makanya diantaranya sifat dasar orang baik itu orang yang wadra'una bil hasanati sayyi'ah, orang yang selalu menanggapi keburukan itu dengan kebaikan. Ini cerita-cerita tentang kebaikan orang-orang dulu. Ketika akhirnya Rasulullah SAW memenangkan kota Mekah dan kota Mekah dikuasai, itu orang-orang yang dulu merangi Nabi, ingin bunuh Nabi, semuanya tuh takutnya minta ampun karena takut dibalas. Tapi kemudian Nabi ngendikan ini halaman 75, mata kuluna inni fa'ilun bikum. Apa pendapat Anda kira-kira apa yang saya lakukan terhadap kalian? Karena kalian ini musuhi kita, ingin bunuh kita, dan dulu sangat biadab sekali. Ini pertanyaan Nabi ke orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Itu jawabannya orang-orang Quraisy, orang Mekah itu qalu khairan akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau tidak pernah saya saksikan lihat sebagai orang yang bengis, orang yang keras, sehingga kita santai-santai saja ketika engkau menang, karena engkau adalah akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau saudara yang terhormat dan keluarga yang terhormat. Terus Nabi menjawab mereka, aku kama qala akhi Yusuf la tasrifa alaikumul yaum idhabu fa antumut tulaqa. Saya akan mengatakan ke kamu sebagaimana Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kita tahu kan saudara-saudara Nabi Yusuf ingin membunuh Nabi Yusuf, dicemplungkan ke sumur. Apa saja yang sifatnya biadab pernah dilakukan semua sama saudaranya Nabi Yusuf. Jadi ketika beliau jadi raja di Mesir, semuanya dimaafkan, bahkan dikasih fasilitas luar biasa. Padahal mereka saudara yang sangat biadab. Dan itu pun yang dilakukan Nabi, niru Nabi Yusuf, atau istilahnya ya sama perilaku Nabi, la tasriba alaikumul yaum, saya menghadapi kalian kayak Nabi Yusuf menghadapi saudara-saudaranya, yaitu memaafkan. Terus idhabu antumut tulaqa, ya sudah kamu pergi saja, kamu akan terbebas dari tuntutan saya. Jadi ini cerita-cerita tentang betapa baiknya Rasulullah SAW. Dan kebaikan itu pula yang harus kita tiru, yaitu dimulai dari memaafkan. Wal afina anin nas. Nah sekarang masalahnya itu orang itu susah memaafkan. Itu sebabnya sederhana. Karena hubungan ibadah kamu itu masih dengan makhluk. Kalau makhluk sekali janggalin betul. Nah itu Anda berarti didikte oleh makhluk, didikte oleh manusia. Caranya gimana? Kita harus dilatih hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah itu mendikte kita, mengarahkan kita, memandu kita supaya mudah memaafkan. Makanya hubungan dengan istri, dengan itu ya Allah bayangkannya gitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kamu harus berkawan secara baik. Terusannya ayat fa in karihtumuhunna. Jika suatu saat kamu benci sama istri kamu karena perilaku tertentu, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi bisa saja di watak yang kamu benci itu ada kebaikan yang banyak. Saya berkali-kali menyontohkan, misalnya punya istri sering marah itu bagus. Kalau istri kamu ramah, setiap lelaki disenyumin, yang pusing juga kamu. Jadi kalau marah itu kan nggak ada yang berani goda, itu saja begitu. Alhamdulillah. Meskipun ya kalau marah terus mungkin suaminya jantungnya terus mati, tapi kan ya maksudnya lihat sisi positifnya. Dulu lama itu begitu. Ada orang berteman sama-sama miskin, terus berteman lagi sama-sama kaya. Setelah sama-sama kaya, yang satu itu jatuh miskin sekali. Terus setelah miskin, teman-temannya nggak main ke rumahnya. Terus dia diprovokasi oleh orang sekelilingnya.
Itu teman kamu yang kaya-kaya biadab sekali. Setelah kamu miskin, tidak ada yang jenguk kamu. Padahal yang miskin ini sudah jadi buruh boto atau buruh manol di pasar, buruh amal. Ya. Terus dia mulai menggerundel. Wah, teman-teman saya ngawur sekali. Setelah saya miskin, tidak ada yang kesini. Datanglah seorang habib, orang alim, memberi nasihat. Bagus gak kesini, katanya. Terus kaget kan dia. Kenapa? Coba kalau kamu jadi tukang manol gini, mantan bos. Teman-teman kamu datang kan jadi tontonan. Mendingan lupa. Oh iya. Iya kan misalnya kamu miskin. Terus teman-teman kamu tetap datang. Pas buruh di orang, pas jadi kernet atau jadi pembantu. Betapa malunya. Bagus mana yo? Bagus dilupakan apa bagus diingat? Bagus dilupakan. Jadi orang itu harus melihat sisi bahwa di balik kodok kodar Allah ini ada hikmah yang kita tidak tahu. Ya sama misalnya ada perempuan cantik dulu semua lelaki melihat. Bareng saya itu kukulan bagus dilihat apa bagus enggak coba? Bagus enggak kan? Yang orang kaya dulu naik muka mobil saja enggak mau. Bawa handuk saja enggak mau. Bawa tas saja enggak mau. Setelah jatuh miskin jadi tukang manol di pasar, tukang angkut barang. Terus teman-temannya tetap datang. Mendingan datang apa enggak? Enggak kan daripada jadi tonton. Nah, di sini tuh kearifan ulama orang tuh harus dilatih. Makanya saya ini ditamani orang ya seneng, enggak ya seneng. Kalau ditamani seneng ya nambahi konco, enggak ya seneng, berarti hidup saya nyenyak, enggak diganggu, semuanya tak anggap seneng semua hidup. Jadi apa ya? Soalnya semua yang dari awal itu asik, indah sudah. Saya kenal orang ya seneng, enggak kenal ya seneng sudah sama. Karena Allah sendiri yang tahu hikmah. Makanya saya berkali-kali bilang, Imam Syafi'i itu orang saya berkali-kali bilang. Imam Syafi'i itu bilang punya teman banyak ya enak katanya. Karena dengan punya teman ya teman sosial lah enak. Nggak punya teman ya enak. Jadi saya berkali-kali cerita. Ya Imam Syafi'i banyak orang tuh nggak seneng jenengan. Alhamdulillah beneran. Kenapa? Orang arah utang ya. Jadi kalau kamu nggak disenangi orang satu kampung tuh artinya mereka nggak akan utang kamu, pinjam mobil kamu. Tapi nggak seneng. Ribet kan? Jadi seneng ya ada hikmahnya. Nggak seneng juga ada. Ada lagi yang lapor, Imam Syafi'i, orang yang tadi cium tangan Anda, yang hormat Anda, di belakang tuh ngerasani kamu. Jadi Imam Syafi'i, Alhamdulillah, berarti saya wibawa, buktinya depan saya nggak berani. Jadi dianggap enteng saja. Jadi orang dulu itu segampang itu melihat fakta. Yaitu ilmu ini yang menjadikan orang tuh nggak uring-uringan, Jawa. Karena ilmunya luas, nggak gampang emosi. Jadi ya seperti ini, saya ini kan jam tidur saya, kalau saya terganggu ibu-ibu. Tapi anggap saja ini rumah mati Kanjeng. Setelah saya pulang, enggak saya ganduli. Nanti suaminya tersinggung kan, masa ibu-ibu itu. Ya sudah kalau mau pulang saja, biar suaminya agak cemburu. Malah ribet kan katanya. Jadi dianggap enteng saja hidup oleh ulama-ulama dulu, karena ilmunya cukup. Makanya Imam Abu Hanifah paling dikenang dalam makalah paling terkenal itu, Allahumma, kata Imam Abu Hanifah ketika munajat sama Allah, ya Allah, mandoko bina sodruh falsuduruna ittasaati. Orang yang melihat saya itu nggak mampu sehingga dia mangkel, sehingga dia nggak bisa menerima sikap saya, tapi hati saya bisa memaklumi mereka. Misalnya kita kaya, top, terus banyak yang hasut, ya kita harus maklumi. Di mana-mana orang dihasut itu ya keren. Kalau kamu miskin yang mau ngasut itu siapa? Kalau kamu cantik dihasuti orang harus bangga. Kalau kamu jelek kukulen yang mau ngasuti itu harus dimaklumi. Harus dimaklumi. Ya biasa aja. Ya kan? Misalnya suami jenengan kok sering melihat orang cantik harus dimaklumi. Memang suami saya normal. Karena suami sampai untuk seneng wong wireng, kukulen, keriting, welek. Itu juga ini waras suara kan mestinya. Ya, tapi sama nggak siap kan dengan ilmu-ilmu seperti itu. Jadi ya sudah biasa. Jadi memaafkan itu saya dimulai dari ilmu. Ilmu bahwa hidup kita ini hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pula yang menyuruh kita mudah memaafkan. Tapi kalau Anda memaafkan berdasar hitung-hitungan sosial itu pasti sering tidak memaafkan karena mangkal. Mangkal itu ya mangkal dongkol kan, kita pernah dihujat, pernah dibully, pernah disakitin. Jadi kalau kamu ingat itu Allah Ta'ala menyuruh kita kebaikan dan Allah akan berjanji akan membalas orang-orang yang pemaaf. Insya Allah kamu akan menjadi ringan.
Terus yang terakhir, Dawe Imam Ahmad bin Hambal, beliau pernah dipenjara, beliau pernah dicambuk karena kebenaran, demi kebenaran. Tapi orang-orang ini semuanya dimaafkan. Ketika ditanya, kenapa engkau maafkan ya Ahmad? Nanti di akhirat itu ada pengumuman. Siapa yang pernah memaafkan temannya muslim, temannya atau tetangganya, silahkan berdiri di atas mimbar ini. Kata Imam Ahmad di riwayat itu, fala yaqumu illal afun. Kemudian yang bisa berdiri hanya orang yang pernah punya reputasi memaaf. Maka maafkan ini pahalanya besar sekali. Jadi Syawal ini dimulai dari mudah memaafkan. Itu wal kaziminal ghaidha wal afina anin. Matur nuwun semuanya, dan saya tidak bisa matur banyak karena saya juga sibuk karena yang ngajar dan belajar saya itu. Supaya yang ganggu juga desanya ada banyak-banyak. Jadi ya sama-sama enak gitu loh. Kalau suami jenengan nunggu juga nunggunya agak lama-lama. Jadi entah masih ditunggu tanda ya nggak tahu saya, tapi kan khusnudan lah, masih banyak yang nunggu itu, masih keluarga maksudnya banyak. Jadi saya mohon latihlah hidup secara ikhlas. Ikhlas itu apa-apa demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu bedanya Islam dengan yang lain. Maksudnya orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak beragama itu hukum sosial kan segala-galanya. Bedanya yang beragama sama yang tidak beragama. Tapi kalau orang beragama itu pikirannya Allah. Jadi tentang berbaik sama tetangga saja karena mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Sehingga buat tetangga itu tidak balas baik, kita inginnya juga tetap baik karena berdasar perintahnya Allah. Mbok anak sampean bueling tetap ingin baik karena itu perintah Allah. Tapi kalau sampean berdasar manusia, lapo tak sangoni nakal, lapo tak apii wong rapik mbek aku. Nanti kacau, bangsa ini bisa kacau karena semuanya didikte sama makhluk. Makanya Islam itu mengajarkan apa? Kebaikan sosial pun karena berdasar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.